Tunggu 3 bulan itu juga 3 bulan dari somasi itu nggak ada kabar terus. Oh, Dia kan tidak tahu. Nah, kata tidak tahu berarti masih mentah laporan ini. Ya. Langkah Yoni Dores mempidanakan Lesti ini sebenarnya nggak tepat. Saya tidak bisa. halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Septi Suka Jalan bersama Mbak Septi di sini. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Di sini Mbak Septi mau membahas lagi ya kasus Lesti Kejora yang dilaporkan oleh Yoni Dores terhadap pelanggaran hak cipta ya. Ada yang menarik nih di kasusnya Dedek Lesti. Ada pakar urusan hak cipta yang menyatakan bahwa laporan Yoni Dores terhadap Lesti Kejora mentah. Karena apa? Karena alat bukti yang dilampirkan itu tidak sesuai atas pelanggaran digital. Tapi sebelum itu Mbak Septi mau menampilkan terlebih dahulu ya. Ini ada pernyataan dari Pak Yoni Dores yang seringkali berubah-ubah dan juga tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kuasa hukumnya. Bagaimana info selengkapnya? Yuk kita saksikan ke videonya. Itu Lesti nyanyiin nggak pernah menulis nama penciptanya gitu loh kan. Ya otomatis kan penciptanya merasa dirugikan secara hak ekonomi gitu loh kan. Jadi Pak Yoni sendiri berharap pengen datang ke Lesti itu, pengen komunikasi dengan Lesti itu untuk mendapatkan informasi Lesti ini yang laguin kamu, terus yang dari siapa gitu loh kan. Terus kalau dari siapa, terus kenapa ciptaannya nggak ditulis? Itu awalnya. Kenapa penciptanya tidak ditulis ya? Waktu itu kan Dedek Lesti menyanyi di sebuah panggung ya. Kenapa penciptanya tidak ditulis? Ini ada komentar dari netizen yang ngakak ya. Bapak masa nyanyi di panggung ditulis nama penciptanya, ditulis di jidat, aduh, apa ditulis di jidat gitu ya. Kita lihat lagi. Yoni. Tetapi kalau seorang kuasa hukum kan langkah hukumnya cuma bisa menegur pakai somasi, gitu kan. Kita layangkan teguran somasi, biar duduk bareng untuk mempertanyakan itu aja. Jadi kalau udah ditulis nama penciptanya, kan tahu bahwasanya istilahnya hitung-hitungan dia kemana hak royaltinya dia bisa menghitung gitu loh, itu aja. Oh, jadi awalnya silaturahmi ya untuk menanyakan kenapa penciptanya tidak ditulis, terus akhirnya hitung-hitungan royaltinya kemana gitu ya. Ya intinya berujung kepada royalti ya masalah ini ya. LMKM itu tugasnya bukan itu lebih ke performance gitu loh kan. Kita nggak ada mengungkit acara di konser-konser beliau di live di media-media televisi, tidak. Oke, yang dipermasalahkan bukan masalah live di TV-TV ya, bukan masalah nyanyi di panggungnya ya, tapi masalah ketika upload di YouTube gitu ya. Dia lebih fokus ke izin untuk mengcovernya. Ya, izin untuk gitu mengcover kemudian diupload. Lisensinya, izinnya dia menyanyikan lagu itu. Jadi dari dalam Undang-Undang Hak Cipta itu mulai dari pasal 113 itu dari ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 itu semuanya izin. Seandainya ada izin, pidananya hilang, perdatanya hilang. Kenapa izin tuh? Karena yang dilindungi di Undang-Undang Hak Cipta itu izin memproduksi, izin mengaransemen, izin mengkomersilkan. Iya, masalahnya kan? Dedek Lesti tidak mengcover Pak. Ya masalahnya kan dari awal memang Dedek Lesti yang live, orang lain yang rekam kemudian yang upload, gitu ya. Itu izin karena merasa Pak Yoninya tidak pernah dihubungi soal lagu tersebut yang dinyanyikannya, itu aja. Iya, pengakuan. Jadi udah
puluhan tahun, udah dari tahun 2017 lah yang terdeteksi kami lihat gitu kan. 2017. Jadi belum pernah kenal dengan pencipta lagunya. Jadi kita juga bingung kan. Itu aja. Nih, pernyataan Pak Yoni Dores nih bagaimana? Ke ranah hukum ya, antara Om dengan Lesti. Dari Om sendiri secara pribadi sebagai pencipta lagu seperti apa sih? Kalau saya sih dari awal juga nggak ada niatan untuk itu ya. Kenapa ini sampai dilaporkan ke polisi? Karena saya merasa udah sekian lama dan saya udah datang ke tempat Lesti kan, baik-baik, masih nggak juga. Saya datang lagi sama pengacara bawa somasi. Saya pikir dengan datang kita bawa somasi, walaupun nggak ketemu kan udah diterima sama diterima. pembantunya apa gimana. Tahu dong pasti ada somasi. Tahu. Saya pikir pasti nelfon dong. Itu saya. Nggak ada juga. Oh, pengennya Pak Yoni Dores itu ditelepon Dedek Lesti, guys. Somasi kedua nggak ada juga. Saya manusia bukan nabi ya. Ketika ininya iya. Jadi akhirnya saya putusin ketemu. Udah coba lah. Itu setelah ditunggu 3 bulan itu juga 3 bulan dari somasi itu nggak ada kabar terus. Oh, 3 bulan setelah somasi Bapak Yoni Dores mengatakan bahwa tidak ada kabar terus ya dari Dedek Lesti. Terus tanggapan somasi itu apa, Pak? Ya, kalau bukan kabar dari Dedek Lesti, jawaban dari somasi. Bingung, Mbak Septi ya. Katanya gak ada tanggapan nih dari somasi, kata Bapak Yoni Dores. Coba kalau dilaporin mungkin nongol gitu kan. Penasaran aja cuma pengen. Oh, cuma penasaran. Nggak ada apa-apa sebenarnya, cuma itu doang. Masalah LMKN saya ngerti semua gitu. Saya apa ya? Oke. Istilahnya dibilang Paham Mbak. Nanti kalau menurut Bapak Yoni Dores itu memang bukan masalah performance di panggung gitu ya, tapi masalah mengcover. Ketika kita mengcover sebuah lagu emang harus izin oleh penciptanya. Tapi masalahnya Dedek Lesti tidak mengcover, hanya menyanyi di panggung gitu ya. Dan juga menyatakan bahwa somasi dari Dedek Lesti itu tidak ada tanggapan. Gimana ini? Kita lihat komentarnya dulu ya. Lanjut sampai tahun depan. Gimana ya cara menjelaskan dengan Bapak ini? Pasti netizen udah paham ya alurnya ceritanya. Tapi Bapak Yoni Dores tetap aja kurang memahami. Nyanyi di hajatan terus ditulisnya di mana Lesti juga gak nge-cover, apalagi upload di YouTube. Gimana cara menjelaskan sama bapak-bapak ini? Netizen lebih paham. Kalian ini tahu cover apa enggak sih? Masa orang terdekat dia aja gak ada yang tahu? Les itu gak cover. Gua tegasin gak cover. Itu yang upload akun YouTube abal-abal. Iya. Netizen jadi ikut greget ya. Ini nih. Tadi dibilang Dengan bahwa kami layangkan. ini video yang sudah lama ya, awal-awal itu ya. Tapi menurut pengakuan dari Pak Yoni Dores tadi mengatakan bahwa sudah ditunggu 3 bulan nih tidak ada kabar dari Dedek Lesti. Padahal pengacaranya yang tadi itu bilang bahwa ini somasinya sudah dibalas. Bayangkan somasi 2 kali, dapat tanggapan sekali. Yang mana tanggapan dari somasi yang kami dapat itu bahwasanya kami itu dikatakan salah alamat. Dikatakan salah alamat. Harusnya kita mensomasi ke legal mereka, ke manajemen mereka. Sementara kita nggak kenal manajemen. Udah diberi tanggapan salah alamat, tetap ngeyel ingin bertemu dengan Dedek Lesti. Beda ya antara pendapat dari Pak Yoni Dores dengan pengacaranya sendiri. Juga sudah mensomasi 3 kali Lesti Kejora namun tidak ada jawaban. Namun pihak Lesti Kejora membantah Bang. Ini menurut kacamata praktisi hukum. Menurut kacamata praktisi hukum ya, kita dengarkan. Sore, saya Dr. Firman Sandra, saya praktisi hukum, pengacara dan dosen di Unma Banten. Sebuah laporan polisi
karena kita menganut Eropa Continental Justice System seperti Belanda dan Prancis, itu pasti sudah melewati proses yang namanya mungkin mediasi, Ya. undangan, somasi. Biasanya itu sebelum LP itu dilakukan, Ya. karena kalau sudah LP masuknya litigasi. Umumnya semua peristiwa hukum itu melalui proses yang namanya terakhir somasi. Somasi dari kata somati ya bahasa Belanda. Iya. Jadi sebuah warning letter, peringatan. Iya, ini sudah dilakukan ya. Somasi ini sudah dilakukan oleh Pak Yoni Dores. Ancaman bila tidak memenuhi maka kami akan melakukan upaya hukum baik pidana ataupun perdata, kira-kira begitu. Iya, ya. Dan mungkin sudah. Namun pertanyaannya, somasi tersebut dijawab oleh tersomasi tidak? Sudah dijawab Pak oleh kuasa hukum Dedek Lesti, juga sudah diberitahukan bahwa somasi tersebut sudah dibalas oleh pihak manajemen dan sudah diterima oleh kuasa hukum dari Pak Yoni Dores, dan sudah terbukti juga tadi di omongannya di video sebelumnya ya, kan kuasa hukumnya Yoni Dores mengatakan bahwa sudah menerima somasi. Balasan somasi. Lihat lagi. Kalau dijawab mestinya tidak harus sampai laporan polisi kan begitu. Mungkin dugaan kami itu tidak dijawab. Sudah dijawab Pak. Somasi tersebut akhirnya dilakukan namanya laporan polisi. Kalau sudah laporan polisi otomatis. Nah ini balasan somasinya sudah dijawab, tetap lapor polisi gitu ya. Masih tidak terima. Proses ini menjadi proses litigasi. Proses yang diproses oleh namanya penyidik, misalnya di Polda Metro Jaya, berarti penyidik dari Polda Metro Jaya kan begitu, akan melakukan sebuah proses yang namanya DAI, berita acara investigasi atau klarifikasi atau wawancara. Iya. Dari sana diklarifikasi, pertama adalah pelapor, Ya sudah ya. kedua saksi, ketiga adalah saksi ahli, baru nyebrang ke terlapor, biasanya begitu. Ya, ini sudah dilakukan juga ya kemarin klarifikasi oleh pihak kuasa hukum Dedek Lesti. Memang ternyata alat buktinya kuat, itu akan naik menjadi proses penyidikan setelah gelar perkara di Polda. Oh, ini langkah selanjutnya apa yang akan ditempuh itu ya? Kalau alat buktinya kuat, bakal naik lagi kasus ini. Tapi kalau alat buktinya tidak kuat, mari kita lihat penjelasannya. Metro Jaya tersebut untuk menentukan seseorang menjadi tersangka atau tidak gitu. Itu yang akan dilewati oleh proses penyidikan yang ada di kepolisian kita. Iya, selanjutnya ya. Tinggal apakah pelapor melangsungkan ingin sampai ke pengadilan atau tidak, atau ada proses yang namanya mediasi. Kalau mediasi berarti nggak sampai ke tahap 2 di penuntutan, dituntut, hanya sampai di penyidikan kemudian SP3, tapi tentunya harus ada akta perdamaian sebelum disambut laporan polisi tersebut, akta perdamaian antara pelapor dan terlapor. Oke. Berarti langkah selanjutnya ini kasus Dedek Lesti akan melihat apakah bukti-bukti yang dilampirkan oleh pihak Yoni Dores itu kuat ya. Kita lihat di sini ada pakar mengenai hak cipta. Bagaimana penjelasannya kita lihat ya. Begini, saya tidak mempermasalahkan uang ke Listi, tapi ingin ketemu saja. Yeah. Itu menurut pencipta. Nah, yang buat saya bingung ini, di sisi lain dia laporkan pasal 113 junto pasal 9. Nah, pasal 113 junto pasal 9 itu justru mempermasalahkan hak ekonomi. Nah, gimana tuh? Jadi aku bingung yang mana maksudnya. Itu satu. Kedua, ada beberapa statement dari sumber mereka yang sudah ditayang di beberapa digital. Ini bukan kata saya. Dia memiliki bukti penggunaan lagu tersebut itu di-download dari, baik itu dari YouTube, karena ini berbicara mekanikal dari YouTube dan dari rilis digital bukti. Iya. Masalahnya mekanikal gitu ya, bukan performance di atas panggung nih. Saya pikir ini bukti mentah, ini bahaya, ini dikhawatirkan akan terjadi laporan balik. Kenapa? Undang-undang hak cipta itu bukan delik biasa,
tapi delik aduan. Lagi Baca ya. Kita ulang lagi. secara mekanikal ya, dari YouTube dan dari rilis digital bukti. Saya pikir ini bukti mentah, ini bahaya, ini dikhawatirkan akan terjadi laporan balik. Kenapa? Undang-undang hak cipta itu Ya. bukan delik biasa, tapi delik aduan. Baca di pasal 120, segala tindak pidana adalah delik aduan. Nah, artinya orang yang merasa dilanggar hak ciptanya harus mampu membuktikan bahwa alat bukti itu berkesesuaian dengan pelanggaran. Iya. Ini yang paling penting. Ya, alat buktinya sesuai nggak nih Pak Yoni Dores terhadap apa yang dituduhkan ke Dedek Lesti? Kalau mereka hanya melihat adanya di YouTube, ini belum jadi alat bukti menurut saya. Oke. Ya, perlu diketahui ya. YouTube ini sudah memberikan ruang kepada pencipta, karena pencipta ini memiliki hak eksklusif. Iya. Bila mana ada tayangan yang melanggar hak cipta, itu bisa disengketakan secara digital melalui beberapa tahap, entah itu dibisukan, betul, atau minta dihapus, atau minta tolong di delete. Binet. Nah, itu bisa sekali. Betul, Mbak Sakti sebagai konten kreator yang sering ngupload di YouTube ya, memang ada menu-menu tersebut. Ketika kita mengupload sebuah video yang di situ ada musik yang sudah didaftarkan oleh pencipta melalui publisher, itu memang ada menu-menu seperti kita bisa trim out segmen, memotong musik tersebut, atau bisa membisukan, atau bisa mengubah musiknya. Ya, memang sudah disediakan oleh YouTube menu-menu tersebut. Ya, jadi pencipta itu sudah ada hak eksklusif yang didapatkan dari YouTube. Gitu. Memang benar ini pernyataan apa ini? Sudah bertahun-tahun tidak berjalan, kan aneh. Kenapa baru berjalan sekarang? Iya. Oke. Nah, ini kan tidak bisa untuk menjadi alat bukti. Alasan dia kan tidak tahu. Nah, kata tidak tahu berarti masih mentah laporan ini. Digital ini, lawyer itu harus mempunyai kemampuan cyber. Iya. Oke, sebentar dulu Bang. Ya. Jadi, Abang mau katakan langkah Yoni Dores mempidanakan Lesti ini sebenarnya nggak tepat. Saya tidak bicara nggak tepat. Saya berbicara alat bukti itu harus berkesesuaian karena bicara mekanikal. Secara digital harus berkesesuaian dengan bukti hukum atas pelanggaran digital. Iya. Berarti laporan pidana itu harusnya dia lakukan setelah melakukan prosedural digital tadi. Iya, benar-benar harus mengkaji. Betul, harus dikaji terlebih dahulu ya, baru dilaporkan. Ini ujuk-ujuk lapor baru dipahami masalahnya. Tindakan sengketa tidak dilakukan yang sudah bertahun-tahun. Ya, yang pertama. Padahal itu fasilitas yang sudah disiapkan oleh YouTube. Ya, yang pertama sengketa yang sudah bertahun-tahun, yang tadi katanya sudah dari tahun berapa? 2017 itu tidak dilakukan sengketa ya. Sekarang 2025 jauh sekali. Karena baru sekarang. Di negara lain, dia di Amerika. Gitu. Undang-undang hak cipta itu teritorial. Ya. Oh ya. Baca di Undang-undang hak cipta teritorial ya di Indonesia gitu. Pasal 2. Undang-undang ini berlaku untuk warga negara Indonesia yang pertama kali di Indonesia. Iya, paham Bang. Yang kedua, badan hukum ya. Atau ya. Kalau mekanikal kan kasusnya ini digital ya, melalui YouTube gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Ada lagi video dari LMKN yang siap memediasi Lesti Kejora dan Yoni Dores terkait kisruh hak cipta. Yang berkepanjangan, yang juga menciptakan kalah menang. Tetapi substansi menjaga situasi kondusif, menjaga roh keharmonisan dalam industri musik Indonesia, ya LMKN dalam posisi kalau ya kita juga bisa memfasilitasi untuk terjadi komunikasi, memediasi supaya duduk permasalahannya itu dipahami bersama dan mendapatkan situasi yang kondusif. Iya, gitu ya, siap memediasi LMKN.
Ini kasus terkait Kita lihat nih bagaimana komentar dari netizen. laporan terhadap Lesti Kejora, akhirnya kan muter-muter tuh Iya, muter-muter, yang muter. melaporkan juga akhirnya kebingungan kan, merasa dibully gitu loh. Tapi yang biang keroknya saya lihat ini yang baju hijau ya. Apa benar seperti itu? Dia ini tidak memiliki korelasi dan hubungan hukum, tapi kok segitu repotnya gitu loh, menyudutkan Lesti Kejora Iya, gitu, iya, iya. sampai berapi-api. Apa ini gitu loh? Ya, jangan sampai gitu lucunya ini orang malah dilaporin ya. Aduh. Karena sebenarnya Yoni Dore sendiri ya tidak begitu ini ya istilahnya apa? Tidak begitu berapi-api. Iya, Dia betul. hanya ingin masalahnya selesai dengan baik-baik seperti itu gitu. Tapi kok yang baju hijau ini yang berapi-api nih? Kenapa ya sampai meledak? Kenapa ya netizen ya? Kenapa Mbak baju hijau ini sampai meledak-meledak perkataannya? Padahal Pak Yoni Dores memang sebetulnya pengen menyelesaikan masalah ini dengan tidak terlalu berkata-kata yang macam-macam memang ya. Cuma berubah-ubah gitu aja. Pengen tanya ke Dedek Lesti. Itulah tujuan Pak Yoni Dores. Nah, cukup sekian video dari Mbak Septi. Semoga kalian suka videonya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, tolong bantu dukungannya dengan cara klik subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.